Shalom, saudara Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya Juniwan di Juniwan 01 Channel. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai saudara. Saudara Tuhan, apapun kata dunia, apapun kata orang di luar sana, ya kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, percaya dan beriman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Yang setuju dengan saya, silahkan like video ini sekarang juga. Nah, saudara Tuhan, di kesempatan ini kita kembali membahas mengenai seorang mu'alaf yang membahas Alkitab. Dan ketika dia membahas Alkitab, saya perhatikan ya, muncullah argumen-argumen konyol ya. Nah, saudara Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita sama-sama menonton dan mendengarkan statement daripada seorang mu'alaf di video berikut ini. Tanggal 8 Januari tahun 2008, saya sudah dialog sama 20 pastor dari Amerika. Dialognya mau dari pagi sampai pagi, cukup 45 menit selesai. Kenapa? Saya suruh tunjukkan ayatnya perintah beragama Kristen, mereka nggak bisa nunjukkan. Karena tidak ada di dalam Alkitab, Allah maupun Yesus tidak pernah nyebut Kristen tuh nyebut saja, nggak pernah nyebut, nggak pernah. Karena saya pengen masuk surga, maka Alkitab saya pelajari sungguh-sungguh. Niki le Bapak Ibu, kalau kepengen panjenengan kepengen ndak to reuni sekeluarga masuk surga, itu kepengen ndak reuni sekeluarga masuk surga? Pengen ndak? Pengen boten Pak? Pengen ndak Bu? Pengen ndak sekeluarga masuk surga? Kalau kepengen itu, ya Islam itu dipelajari sungguh-sungguh. Saya tadi miris perjalanan ke Pare, saya sampai Tulungrejo. Sebelum masuk Pare, saya sholat di masjid. Waktu duhur nggak ada wong sholat selain saya, suami dan cucu saya. Miris saya, lewat perjalanan lewat masjid-masjid kosong. Kemana orang Islamnya, kemana? Nyembelih kambing, nyembelih sapi. Miris saya. Kalau pengen masuk surga, nggak ada jalan lain selain Islam. Saya sudah membuktikan. Saya ini Pak Bu, karena saya pengen masuk Islam, Alkitab kulo sinau tenanan. Kulo niki yen libur sekolah sama orang tua saya dikirim ke Malang, ke Batu, ke Institut Injil Indonesia di Batu Malang. Untuk apa? Mendalami Alkitab. Bukan cuma sehari, 2 minggu. Bukan cuma 1 jam, dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Istirahatnya hanya makan, tidur sebentar, 2 minggu. Mendalami Alkitab. Coba anak kita pesantren Ramadan berapa hari? We pindah tidur. Setelah saya pelajari Alkitab, bukannya mudeng, saya malah mumet. Niki mboten masalah menjelekkan agama lain, tapi ini masalah kebenaran. Oh, saya berani bilang seperti ini, saya sudah ngetes kok Pak Bu. Tanggal 8 Januari tahun 2008, saya sudah dialog sama 20 pastor dari Amerika. Dari Driarkarya Jakarta, dari Sanata Dharma Jogja. Dialognya mau dari pagi sampai pagi,
cukup 45 menit selesai. Kenapa? Saya suruh tunjukkan ayatnya perintah beragama Kristen, mereka nggak bisa nunjukkan. Karena tidak ada di dalam Alkitab atau disebut Bible, Allah maupun Yesus tidak pernah nyebut Kristen tuh nyebut saja, nggak pernah nyebut, nggak pernah. Apalagi memerintahkan, apalagi mengajarkan. Jadi nyuwun tulung panjenengan hati-hati dengan dalih semua agama sama baik, sama bener, sama masuk surga. Ini penyesatan. Baik, saudara Tuhan, itu cuplikan video dari seorang mu'alaf yang lagi-lagi membahas tentang Alkitab. Dan sepertinya mu'alaf ini ya cukup hebat ya. Karena kenapa? Beliau mengatakan bahwa dia berdialog dengan 20 orang pastor dari Amerika. Dan pertemuan itu direncanakan dari pagi sampai pagi. Tetapi mu'alaf ini menyelesaikan pertemuan itu hanya 45 menit saja. Kelihatannya sih hebat ya. Tapi entah ini benar atau tidak, hanya Tuhan dan mu'alaf ini yang tahu ya. Dan saudara dalam Tuhan, poin yang mau saya tanggapi di sini ya, ketika beliau mengatakan bahwa ya Allah dan Yesus tidak pernah menyebut Kristen di dalam Alkitab. Ya, nah, saudara Tuhan, memang ya Yesus tidak pernah menyebut Kristen. Ya, kata Kristen lah ya. Ya, Allah tidak pernah menyebut Kristen. Tetapi ya, Kristen itu sendiri artinya pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus. Ya. Jadi tidak salah kalau agama Kristen itu dinamai dengan Kristen. Ya, karena dari arti Kristen sendiri yaitu pengikut Kristus. Jadi dari sini kita lihat bahwa mu'alaf ini sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang kekristenan. Ya, tidak tahu apa-apa, tetapi dia mau berbicara tentang kekristenan, akhirnya ngawur, akhirnya salah gitu loh. Ya, harusnya mu'alaf ini setelah berpindah keyakinan, ya bagusnya dia dalami kitabnya yang sekarang yang dia percaya sebagai firman Tuhan, bukan malah sibuk dengan Alkitab yang sekarang dia tidak percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Ya, dia sudah mu'alaf, dia sudah pindah keyakinan, otomatis ya kitabnya pun pasti berbeda juga. Ya, jadi ngapain lagi sih membahas Alkitab? Kan nggak baik, tidak bagus, ya tidak etis, ya. Dan ujung-ujungnya ya ngawur semua, salah semua, ya, mencoba mencari titik kelemahan daripada Alkitab, tetapi statement daripada mu'alaf ini terlihat konyol dan bodoh gitu loh. Ya, sangat disayangkan sekali. Ya, mungkin waktu di Kristen atau Katolik, saya nggak tahu agama lamanya, ya, tetapi kelihatannya mu'alaf ini ya belum pernah belajar Alkitab, sampai-sampai arti daripada Kristen sendiri tidak mengerti gitu loh. Ya, memang Yesus tidak pernah menyebut kata Kristen, ya, tetapi ingat bahwa ya kenapa agama Kristen disebut atau dinamai dengan Kristen, karena Kristen sendiri berarti pengikut Kristus. Orang-orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga ya, golongan orang-orang yang percaya ini disebut dengan Kristen. Ya, jadi hal kecil ini aja yang mu'alaf ini tidak paham sama sekali.
Ya, padahal dari video yang kita lihat tadi, ya, dia sepertinya orang hebat, ya. Tetapi nyatanya setelah dia membahas tentang kekristenan, membahas tentang Alkitab, maka terlihatlah bahwa mualaf ini sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang Alkitab, buta tentang Alkitab, ya. Dia hanya memanfaatkan Alkitab, ya, untuk mengelabui pikiran-pikiran orang percaya. Tapi ingat saudara dalam Tuhan, orang percaya, orang Kristen sudah pada pintar semua. Apalagi kami dikuasai oleh kuasa roh Tuhan, roh kudus Tuhan. Sehingga kami tidak mudah terprovokasi. Kami tidak mudah percaya begitu saja. Ya, kami dikuatkan oleh firman Tuhan dan roh Allah ada di dalam kami, sehingga kami tidak mudah tergiur dengan apa yang disampaikan oleh mualaf-mualaf ini. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.